kita akan ke sorga. Segera setelah Yesus mengumumkan tujuan kami, saya mulai terbang. Saya pernah naik pesawat udara, penerbangannya selalu menggetarkan dan menggembirakan. Tetapi kali ini, badan saya sedang terbang seperti seekor burung. Bagaimanapun, pengalaman terbang ini hanya sebentar, seperti 1 detik saja. Segera kami sampai pada suatu jalan yang sempit, berliku, yang dibatasi dengan indahnya oleh pohon-pohon tinggi dan lebatnya rumput hijau. Di depan, aku melihat sebuah gerbang yang besar sekali, yang dipasang dengan sebuah pagar putih. Sewaktu kami mendekati gerbang, saya melihat bahwa jalan pada bagian lain dari pagar itu, semuanya putih. Dan pada kedua belah sisi jalan kecil itu, segala jenis bunga-bunga yang indah permai dan beraneka warna-warni memamerkan bermacam-macam warnanya dan mekar. Saya belum pernah melihat keindahan seperti itu. Kemudian saya lebih mengerti dengan lebih jelas mengapa Tuhan mengizinkan aku mengunjungi kerajaan-Nya. Aku sadar pada saat itu bahwa jika yang dapat mati di bumi dapat melihat apa yang kulihat, mereka tidak perlu khawatir lagi. Aku tahu, aku harus menceritakannya kepada semua orang yang kutemui mengenai pengalamanku sehingga mereka juga tidak akan pernah khawatir lagi. Tuhan sungguh-sungguh menjaga semua keperluan hidup kita. Tuhan sedang melaksanakan kehendak-Nya. Kasih-Nya kepada anak-anak-Nya tak pernah padam. Firman-Nya benar. Sekarang keinginan hatiku yang membara adalah untuk menolong orang supaya mengerti, melihat, dan percaya kebenaran. Pengalaman-pengalamanku mengajarku bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sorga lebih baik. Susunan bunga-bunganya lebih hebat dari kebun manapun yang pernah kulihat. Aku terpekur. Aku gembira karena mengetahui ada bunga di sorga. Bunga-bunga merekah paling indah yang pernah kulihat. Dan mereka seakan-akan tumbuh lebih bercahaya dan lebih berwarna-warni sewaktu kami mendekati pintu masuk ke Istana Putih yang luas yang telah kami lalui. Yesus menuntunku ke atas anak tangga, ke pintu berganda di depan. Aku melihat bahwa pintu masuknya berbingkai emas dan berpanel kaca ornamen warna yang indah pada kedua sisinya. Kami berjalan melalui pintu sampai pada lantai pualam yang putih. Dinding-dinding batu, lorong yang bercahaya mengingatkanku bahwa aku sekali lagi berada di kawasan ruang tahta Tuhan. Dan dengan setiap langkah yang kami ambil, hatiku berdebar-debar lebih kuat. Kami masuk ke suatu ruangan, dan kejadian ini lebih mempesona dari sebelumnya. Tahta Tuhan terbuat dari emas yang mengkilat, berdiri megah sedikit lebih tinggi dari podium yang berbentuk bujur telur. Sorot cahaya kemuliaan mengalir dari tengah-tengah ruangan di mana podium itu terletak. Aku dibimbing oleh seorang malaikat ke suatu kamar kecil di samping, dan aku heran menjumpai kamar rias di situ. Sebuah kaca berukuran badan meliputi seluruh dinding sebelah kiri ruangan ini, dan banyak kursi beludru yang indah teratur dengan rapi di depan kaca. Suatu makhluk yang cantik berdiri di depanku, dan aku langsung menyimpulkan bahwa sedang bersama seorang malaikat. Makhluk itu membuka sebuah lemari pakaian yang sangat besar, berisi banyak jubah, pakaian, dan mahkota.
malaikat itu memilih satu dari pakaian-pakaian itu dan meletakkan sebuah mahkota di atasku. Setiap jubah bersulamkan warna-warna yang kaya. Aku berpendapat bahwa pakaian-pakaian ini adalah yang paling mempesonakan dan paling mahal yang pernah kulihat. Setelah aku berpakaian, malaikat itu menemani aku kembali ke ruangan utama. Tuhan sedang menungguku. Aku melihat bahwa ia memakai pakaian dan mahkota yang sama denganku. Ia membawaku ke satu bangunan yang lain, yang menyerupai gambar-gambar istana di zaman pertengahan Eropa, yang sering kulihat. Ada dinding batu pada kedua sisi istana itu, dan bunga-bungaan yang indah ditanam di sekelilingnya. Pada waktu aku menikmati pemandangan di depanku, aku merasa seperti berada di suatu negeri yang indah menakjubkan, tentram dan bahagia. Aku tidak ingin kembali ke bumi. Kami memasuki istana, dan aku langsung melihat betapa serambinya berpermadani warna-warni. Perabotnya yang elok, dipilih sesuai dengan warna dan gaya permadaninya. Dindingnya berkilauan dan mengkilap sangat gemerlap, nyatanya hampir membutakanku. Pada akhir ruang masuk, terus sedikit, aku melihat pintu dorong. Aku ingin tahu apa yang akan kami temukan di bagian yang lain. Kolam istimewa. Aku segera tahu, pintu dorong kaca tidak menuju ke ruangan yang lain, melainkan adalah pintu keluar masuk ke kebun istana. Di tengah-tengah tempat yang mengagumkan ini, ada sebuah kolam. Seluruh halaman belakang dikelilingi oleh dinding batu. Bunga-bunga dari segala jenis dan rupa membentuk suatu lautan cantik. Kemanapun aku memandang, aku melihat bermacam pohon buah-buahan tumbuh dekat dinding batu itu. Pohon-pohon ini dipenuhi oleh buah-buahan yang paling besar dan paling lezat yang belum pernah kulihat. Mereka dilingkari oleh bunga-bunga yang cantik dan indah lebat. Tersebar di seluruh kebun yang mempesona ini adalah batu-batu sungai besar yang kelabu. Kelihatannya dipasang secara teratur untuk duduk dan istirahat.